Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak terlepas dari berbagai macam kegiatan, seperti melakukan suatu pekerjaan, membuat sesuatu, ataupun menggunakan alat atau benda. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, baik kita sadari maupun tidak, kita telah bertindak sesuai langkah-langkah, aturan, ataupun prosedur. Mengapa kita harus bertindak sesuai prosedur? Berdasarkan permasalahan di atas, dalam video ini akan dibahas materi Bahasa Indonesia kelas 7 tentang teks prosedur. Materi ini disesuaikan dengan kurikulum 2013. Dengan kompetensi dasar sesuai Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Adapun materi yang akan kita bahas adalah pengertian teks prosedur, ciri-ciri teks prosedur, struktur teks prosedur, dan penggunaan bahasa teks prosedur. Pengertian teks prosedur. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai teks prosedur, misalnya pada kemasan makanan dan minuman, Kemasan obat-obatan, peralatan rumah tangga, buku petunjuk penggunaan alat atau benda, tayangan televisi, dan internet. Semua itu bertujuan agar kita bertindak secara tepat. teks prosedur adalah teks yang di dalamnya berisikan tujuan dan langkah-langkah untuk melakukan atau membuat sesuatu. Perhatikan video berikut ini. Teks prosedur cara membuat wedang jahe. Teks prosedur cara mencuci tangan yang baik dan benar. Teks prosedur cara menggunakan printer.
Setelah mengamati video tersebut, berdasarkan tujuannya, teks prosedur dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Teks prosedur untuk memandu cara menggunakan sesuatu. Yang kedua, teks prosedur untuk memandu cara membuat sesuatu. Dan yang ketiga adalah teks prosedur untuk memandu cara melakukan sesuatu. Ciri-ciri teks prosedur. Berdasarkan beberapa teks prosedur tersebut, dari segi isinya, teks prosedur memiliki ciri-ciri, berisi panduan atau langkah-langkah, adanya aturan atau batasan kegiatan, dan kegiatan yang dilakukan secara urut. Struktur teks prosedur. Berdasarkan 3 video di atas, mari kita perhatikan struktur teks prosedurnya. Berdasarkan video cara membuat wedang jahe, struktur teks prosedur cara membuat sesuatu terdiri dari tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan penutup. Berdasarkan video cara menggunakan printer dan cara mencuci tangan yang baik dan benar, struktur teks prosedur cara menggunakan dan melakukan sesuatu terdiri dari tujuan, langkah-langkah, dan penutup. Penggunaan bahasa dalam teks prosedur. Dalam membuat teks prosedur, bahasa yang digunakan haruslah jelas. Mari kita perhatikan penggunaan bahasa dalam teks prosedur. Penggunaan kalimat perintah. Contoh, bakarlah jahe di atas arak 5-15 menit. Penggunaan kalimat pasif. Contoh, tombol keyboard sebaiknya ditekan dengan lembut. Penggunaan kriteria atau batasan. Contoh, masukkan jahe, serai, dan gula jawa, rebus kira-kira 15 menit. Penggunaan kata keterangan cara. Contoh, sambungkan kabel power printer ke sumber listrik dengan hati-hati. Penggunaan kata keterangan alat. Contoh, gunakan handuk atau tisu untuk menutup keran air. Penggunaan kata keterangan tujuan. Contoh, malam jangan terlalu panas agar tidak merusak kain. Penggunaan kata keterangan kuantitas. Contoh, tuangkan sabun ke telapak tangan 2-3 tetes. Penggunaan kata keterangan syarat. Contoh, jika malam yang digunakan terlalu panas akan merusak kain. Penggunaan kata keterangan akibat. Contoh, bilaslah kedua tangan dengan air hingga busa hilang. Penggunaan kalimat saran atau larangan. Contoh, untuk hasil yang terbaik sebaiknya gunakan kayu yang sudah tua. Penggunaan kata keterangan penghubung. Contoh, bersihkan sepatu dengan lap basah, kemudian semir menggunakan kain tebal. Penggunaan akhiran i dan kan. Lumuri loyang dengan mentega, lumurkan mentega pada loyang. Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut. Sebagai bentuk evaluasi, mari selesaikan penugasan berikut pada lembar kerja yang telah diberikan.